这是药效最高的入灵丹药。怎么有股焦香味儿？不，您误会了。真妖孽，居然学得这么……今日风土与众堂主议事，啥也别说了，加入我草。 Setelah seluruh tanah suci Jinglong mengetahui kalau ada pil yang begitu sangatlah murni, bahkan untuk aromanya saja sampai tercium keluar-luar, beberapa tetua, beberapa master, beberapa murid juga menuju ke sana untuklah melihat siapa yang telah membuat pil yang begitu sangatlah luar biasa. Dan terdengarlah salah satu master alkemis yang langsung tertawa terbahak-bahak karena dia dapat mencium aroma pil yang begitu sangatlah murni dari kejauhan. Kebetulan pil milik dari Qinan sedanglah dipegang oleh senior Chen Ying. Jadi untuk sang master menganggap dialah yang membuatnya, sehingga dia pun langsung menjadi begitu senang dan akanlah merekomendasikan dia sebagai master alkemis yang selanjutnya. Lantas, senior Chen Ying langsunglah menolaknya karena bukan dialah yang membuat pil tersebut. Tetapi ya masternya malah menganggap kalau senior Chen Ying ini hanya malu-malu saja. Jadi terima saja rekomendasi kepada dirinya. Pada intinya, gurunya ini benar-benar begitu keras kepala dan tidak mau mendengarkan semua perkataan dari Chen Ying. Sementara itu, untuk senior Zhao Feng yang sedanglah mengukir beberapa kayu di sana, dia mencium aroma yang begitu gosong. Kebetulan ya, untuk Zhao Feng ini memang sangatlah dekat dengan kediamannya Qinan. Ketika dia penasaran dari mana aroma gosong ini, dia pun langsunglah mengikutinya. Dia terkejut kalau kediaman dari Qinan sudah diselimuti oleh asap. Dia menjadi begitu bingung sebenarnya apa yang dilakukan oleh bocah satu ini. Ditambah dia menjadi begitu sangatlah bingung kalau keberadaan dari Qinan sama sekali tidak berada di sana. Sehingga dia pun mengeluarkan jimat yang langsunglah menyerap seluruh asap di sana. Dan dia menjadi penasaran sebenarnya apa yang sedang dia lakukan selama ini. Dan ketika berada di dalam, dia melihat sebuah tungku yang telah terjatuh dan menghasilkan sebuah pil. Ketika diperiksa oleh senior Zhao Feng, dia cukuplah begitu terkejut. Karena untuk pil ini, awalnya kan dikatakan oleh Qinan telah mengalami sebuah kegagalan guys. Tetapi nyatanya, dia telah berhasil membuat sebuah pil tingkat ke-6. Tidak sampai di situ juga, tampak dari belakang ada Master Liu Feng yang hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Sebab Qinan ini benar-benar begitu luar biasa. Dia bisa belajar dengan begitu sangatlah cepat daripada murid yang lainnya. Hanya saja ya tubuhnya ini benar-benar membutuhkan pil yang begitu sangatlah banyak untuk berkultivasi. Jadi bakatnya yang begitu luar biasa tertutupi oleh kekurangan dari tubuhnya. Kembali ke tempat arena pertandingan, Zheng Kun dan juga Yang Taiten yang telah dikalahkan, mereka berdua mencoba untuklah melarikan diri. Tetapi di sana sudah ada Long Hu yang bertugas untuklah memantau mereka berdua. Ketika mereka inginlah melarikan diri, Long Hu langsunglah berada di depannya dengan memperingati kalau mereka tidak bisa pergi dari sini. Janji adalah janji dan mereka haruslah menepatinya. Sedangkan ya untuk Chen Ying, dia pun langsunglah mengklarifikasi kalau untuk pil ini bukanlah dia yang membuatnya, melainkan adalah murid baru yang bernama Qinan. Lalu Long Hu pun langsunglah melempar mereka berdua ke depannya Qinan dan juga Chen Shu'er. Dan kepala mereka berdua langsunglah dipaksa untuk meminta maaf kepada mereka berdua. Benjol-benjol lah tuh pala ya. Setelah janjinya telah ditepati, tetap saja Yang Taiten menjadi begitu dendam kepadanya dan meminta kepada Qinan tunggu saja kalau dia akanlah membalas semua perbuatannya. Sontak, Qinan pun hanyalah melambaikan tangannya saja, seakan-akan dia siap untuklah menghadapinya. Lalu, senior Chen Ying mengembalikan pil milik dari Qinan, tetapi dia pun langsunglah menolaknya.
Sebab sebelum pertandingan benar-benar dimulai, senior Chen Ying ini memang sudah bersedia untuklah melindungi dirinya dan dia tidaklah mau berhutang kepada siapapun. Sebagai imbalan terima kasih atau membayar jasanya, ramuan pil yang barusan saja dia buat akanlah diberikan kepadanya. Sontak senior Chen Ying cukuplah begitu terkejut karena untuk pil ramuan ini tidak bisa dianggap sebagai ucapan terima kasih karena terlalu berharga. Sedangkan untuk guru dari senior Chen Ying, dia pun langsung mempertanyakan apakah dia benar-benar Qinan sebagai murid baru yang telah diterima oleh Tanah Suci Qinglong. Qinan mengkonfirmasinya. Ternyata mereka berdua ini pernah bertemu sebelumnya di kota Kouhai dan dia tidaklah menyangka kalau dia ternyata bisa berada di sini. Bahkan bisa membuat sebuah gerakan atau gebrakan yang begitu besar kepada Tanah Suci Qinglong. Baginya, sosok dari Qinan ini benar-benar begitu sangatlah menakutkan. Tetapi ya, untuk dia sendiri tidak pernah merasa bertemu dengan Sang Master. Sejak kapan mereka pernah bertemu satu sama lain? Karena Sang Master tidak memiliki bukti sama sekali, dia hanya bisa terdiam saja. Alhasil, situasi menjadi begitu sangatlah canggung. Untuk mencairkan suasana, gurunya meminta kepada Chen Ying kalau dia ingin lebih mahir membuat beberapa ramuan tingkat tinggi, maka dia juga haruslah mengkesampingkan status senior dan juga junior. Jika dia telah mengkesampingkannya, maka dia bisa belajar dengan Qinan dan dia akanlah mendapati sebuah manfaat yang begitu besar. Mendengar itu ya, senior Chen Ying sebetulnya mau-mau saja. Namun, dia malah berpikir yang aneh-aneh, di mana dia berpikir kalau dia akanlah menjadi kekasihnya Qinan, maka itu lebih baik. Waduh, tidak lama dari itu juga, pemimpin aula datang dengan keadaan yang marah-marah. Di sini dia mempertanyakan, siapa yang telah berani untuklah bertarung tanpa persetujuan sama sekali. Lantas, Guru Chen mencoba untuklah menenangkannya, serta meminta maaf atas kelalaian dia dalam menangani semua masalah ini. Tetapi dia memberitahu, di balik kejadian semua ini, ada salah satu orang yang telah membuat sebuah pil tingkat tinggi. Dan pemimpin aula ternyata telah mengetahuinya. Maka dari itulah dia datang ke sini hanya untuk melihat siapa yang telah berhasil membuat pil tingkat ke-6. Dan dia pun langsunglah melirik ke arah Chen Sui'er, senior Chen Ying, dan juga Qinan. Di sini, dia langsunglah tertuju kepada senior Chen Ying karena hanya dia satu-satunya orang sebagai alkemis yang begitu mumpuni, guys. Lalu dia meminta kepada senior Chen Ying untuklah memperlihatkan pil tersebut. Ketika diperlihatkan ya, dia cukuplah dibuat saksi sok. Tetapi Chen Ying langsunglah mengklarifikasinya lagi kalau pil tersebut bukanlah dia yang membuatnya, melainkan murid baru yang bernama Qinan. Mendengar nama dari Qinan, dia pun langsunglah teringat dengan Master Duanmu. Lalu untuk Master Chen memberitahu kepada pemimpin aula kalau bocah ini sungguh begitu luar biasa. Dia membuat pil ke-6 tanpa tungku sama sekali. Sudah pasti bocah ini memiliki potensi yang begitu sangatlah luar biasa. Akan tetapi selagi dia menjelaskan, sosok dari pemimpin aula tiba-tiba menghilang. Ternyata dia sudahlah berada di depannya Qinan dan langsunglah menepuk pundaknya dengan berharap begitu besar untuk bisa bergabung dengannya. Bahkan dia akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Qinan. Misalnya beberapa bahan yang cukuplah tinggi, dia akanlah menyiapkannya. Serta status dia sebagai murid alkemis akanlah mendapati tingkatan yang cukuplah tinggi. Jadi pilih sesuai keinginannya. Jika memang itulah masih belum cukup, dia bisalah menjadi salah satu master dan menempati sebuah pavilion agarlah bisa mendapati apapun yang dia inginkan. Gila, dari murid menjadi master. Itu adalah sebuah pemberian yang cukuplah fantastis ya. Dan Guru Chen pun cukup tidaklah terima walaupun dia telah berhasil untuk membuat sebuah pil tingkat tinggi, tetapi mereka belum sempat untuklah memeriksanya dengan begitu detail.
dan pemimpin aula meminta kepada dia untuklah lihat dengan seksama apakah mereka semua ini buta kalau pil ini memang terlihat sebagai tingkat ke-6. Tetapi sebenarnya ini adalah pil ramuan yang begitu sangatlah ajaib. Ketika dia lempar ke atas, pil tersebut tiba-tiba mengeluarkan sinar yang begitu terang. Dan dia mengatakan kalau pil ini sebetulnya setara dengan pil tingkat ke-7. Karena semuanya sudahlah melihat, jadi ya dia tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Sebab mereka bisa melihat dengan begitu seksama. Lalu Qinan langsunglah menjawab ajakan sebelumnya. Dia menolak mentah-mentah untuklah bergabung dengan pavilion Chou Mu Feng. Sebut saja sebagai pavilion alkemis ya. Tetapi dia akanlah memberikan beberapa saran kepada mereka semua tentang peraturan dari pavilion mereka yang cukuplah begitu sangat memusingkan dan juga tidaklah begitu adil kepada murid-muridnya. Jadi lebih baik ubahlah aturan tersebut. Yang dimana ya peraturannya, para senior atau orang-orang yang lebih hebat dalam bidang alkemis bisa sesukanya menindas orang-orang yang belum mahir dalam bidang alkemis. Dan para junior atau yang belum mahir sama sekali tidak mendapati sebuah keadilan. Contohnya, mereka tidak bisa mendapati beberapa bahan yang cukuplah bagus, maka dari itulah mereka tidak akan bisa untuk berkembang. Sebagaimana mereka tahu, untuk para alkemis, bisa membuat ramuan pil tingkat tinggi atau luar biasa, pasti membutuhkan bahan yang cukuplah hebat juga ya. Jadi ya, permintaan dari Qinan, ubahlah peraturan tersebut. Namun bagaimanapun juga, dia tidak akanlah bergabung dengan mereka. Sontak ya para murid cukuplah begitu terkejut-kejut dengan keputusan dari Qinan. Dan juga untuk pemimpin aula atau Tuan Jin, dia dibuat begitu marah karena penolakan dari Qinan. Udah gitu dia malah mencoba mengubah peraturan yang telah ditetapkan. Jadi dia menyarankan kepada Qinan lebih baik dia bergabung dengan mereka terlebih dahulu. Dan peraturan tersebut bisalah diubah dengan sesuka hatinya. Tetap saja dia tidak akanlah bergabung. Alhasil ya pemimpin aula langsunglah koar-koar dengan mempertanyakan apakah dia tahu konsekuensi dari sebuah penolakan. Sementara itu untuk Master Tuanmu melaporkan kepada Tuan Qinlong kalau Qinan telah bertarung dengan para alkemis di pavilion Chou Mu Feng dan dia telah memenangkan bahkan mengejutkan semua orang yang berada di sana. Mendengar itu, Tuan Qinlong menjadi begitu sangatlah senang karena waktunya begitu tepat sekali. Begitu juga dengan Qing Sui telah resmi menjadi bagian dari mereka. Dan kita akhiri untuklah video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.